Merdeka! Selamat pagi pemirsa, kita berjumpa dalam acara spesial event 17 Agustus, Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia bersama Sindo News. Merdeka berdaulat menuju makmur. Ya, selamat pagi pemirsa di rumah dan juga selamat pagi Noval. Nih, pagi juga, Ayu. Kayaknya kita senada ya warnanya ya Noval nih hijau toska, Ayu nih ada marunnya juga. Kalau Noval pakai baju adat apa pada Kalau saya Hari Kemerdekaan pakai ini? baju adat Bangka Belitung. Wow. Jadi baju adat ini sempat dipakai oleh Presiden Republik Indonesia ke-7 saat HUT RI di tahun 2022. Jadi Bapak Jokowi menggunakan baju adat Bangka Belitung juga, Ayu. Ya, topinya nih ciri khas sekali ya, Noval ya. Betul. Iya, betul sekali. Kalau aku nih nggak mau kalah nih sama Noval nih, aku pakai baju Kepulauan Riau. Kepulauan gitu Riau. kan. Ini cukup berat nih Noval nih, tapi ya demi pemirsa di rumah kita harus semangat ya pada pagi hari ini. Karena hari ini juga kita melihat semarak kemerdekaan ini sudah merambak di beberapa hari sebelum tanggal 17 Agustus, Ya, betul mulai dari sekali. lomba 17-an di sekitar perumahan dan juga masyarakat Indonesia seperti itu ya. Dan juga latihan-latihan persiapan menuju upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Ya betul, apalagi kemarin beberapa hari kita tarik ke belakang ini juga sudah ada latihan flypass di Iya. Halim. Ini reporter kita sudah mengabarkan, sudah meliput banyak nanti pesawat termasuk jet tempur dan pesawat Rafale nanti juga akan ready untuk flypass di Hari Kemerdekaan ini. Iya, dan itu salah satu yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia karena pastinya setiap perayaan ataupun juga peringatan ulang tahun Republik Indonesia di setiap tahunnya akan menunjukkan berbagai macam pertunjukan. Mulai dari atraksi dan juga tentunya paskibraka ini yang selalu kita tunggu, Ayu. Iya, Bagaimana betul. persiapan mereka seperti itu ya. Dan ini merupakan putra dan putri terbaik bangsa yang akan mengibarkan bendera pusaka di hari ini. Ya betul, tadi juga kami ini iNews Media Group ini mempunyai kesempatan untuk mengantar langsung gitu paskibraka dari hotel menuju ke istana tadi pagi. Iya, dan memang nanti kita juga akan suguhkan dialog yang menarik, Ayu. Ini narasumber belum kita kasih tahu, tapi nanti dulu dan kita akan nantikan apakah nantinya akan lebih menarik tahun ini. Kita akan nantikan dan kita akan lihat dulu kondisi istana di pagi hari ini, pemirsa. Ya, pemirsa, ini merupakan situasi terkini di pagi hari ini di mana seluruh tamu undangan sudah datang ke halaman Istana Merdeka pada pagi hari ini. Ini kita lihat juga tim Aubade ya, Ayu ya. Ya betul, Yang Nova. sedang bermain musik untuk mengiringi sejumlah rangkaian upacara nanti pada hari ini dengan menggunakan sejumlah pakaian adat yang tentunya semakin memperkenalkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang kaya, Ayu. Ya Noval, ini kita melihat ada paduan suara seperti itu ya. Dari Gita Bahana Nusantara ini akan macam lagu-lagu dari berbagai daerah. Dan memang untuk di tahun ini, Ayu, untuk tamu undangan ini ataupun juga masyarakat ini diperbolehkan untuk hadir langsung untuk menyaksikan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Istana Merdeka, Ayu. Jadi total ada 8.100 masyarakat yang bisa mendaftarkan diri untuk menyaksikan langsung upacara. Ya Noval,
Noval tadi berbicara mengenai masyarakat yang bisa hadir ke istana. Iya. Ini memang pemerintah sendiri ini juga membuka war ticket kemarin. Betul. Sejak beberapa waktu belakangan ini, dan itu antusiasme masyarakat ini sangat besar untuk menonton Iya. langsung di istana seperti itu. Karena pastinya menyaksikan upacara peringatan Hari Kemerdekaan di istana tuh punya rasa tersendiri. Rasa bangga gitu ya. Rasa bangga, Kita bisa menyaksikan punya secara rasa yang langsung. berbeda seperti itu. Karena kalau kita lihat di TV ini mungkin kita tidak merasakan ambience seperti apa, terus semaraknya seperti apa. Kalau misalkan kita saksikan di istana langsung, mungkin ada rasa yang berbeda, ada hawa kemerdekaan yang begitu terasa dengan menggunakan baju adat yang beragam, Ayu. Ya, setuju sekali Noval. Dengan menggunakan baju adat, hadir ke istana, dan otomatis nih rasa nasionalisme kita akan bangkit seperti itu ya. Iya. Laksmana raja di laut, bersemayam di bukit batu. Hati siapa mereka terpaut, mendengar lagu sambil merayu. Dan nantinya Ayu, terkait upacara peringatan detik-detik proklamasi akan dilaksanakan pukul 9 pagi. Nah, ini dia pemirsa, adalah visual dari kirap bendera pusaka yang akan digelar di Monas menuju ke Istana Merdeka. Kita saksikan ini pasukan berkuda dari pasukan kavaleri berkuda menggunakan kuda dan membawa bendera merah putih yang nantinya akan mengiringi bendera pusaka untuk memasuki Istana Merdeka. Ya, kirap ini rencananya nanti akan melewati area patung kuda ya pemirsa dan juga Noval. Kemudian nanti menuju ke Istana Merdeka. Laksmana raja di laut, bersemayam di bukit. Dan nantinya jika melihat pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di tahun lalu, bendera pusaka ini akan dibawa oleh Paskibraka menggunakan kereta kuda, Ayu. Kereta kencana ya Kereta Noval ya, kencana, nanti akan iya. dibawa, betul sekali. Sambil merayu. Kita masih saksikan persiapan dari pasukan berkuda atau kavaleri berkuda yang nantinya akan membawa bendera pusaka dari halaman Monas menuju Istana Merdeka. Ngomong-ngomong soal Monas nih Noval, Ya. nih nanti masyarakat yang mungkin sudah hadir dan mungkin pagi ini masih santai-santai di rumah, mungkin nanti agak siang bisa berbondong-bondong untuk datang ke Monumen Nasional. Karena apa? Karena nanti ini akan ada dibagikan makanan secara gratis Wah. dari sekitar 1.200 UMKM se-Jabodetabek, Noval. Iya, dan acara ini disebut Pesta Rakyat, Ayu ya. Ya. Ada UMKM, termasuk kuliner Nusantara gratis, souvenir gratis, lomba 17-an, permainan anak yang dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 11 malam nantinya. Iya, betul sekali. Jadi bisa sambil membawa sanak saudara, keluarga dan anak-anak ya, sambil bermain di Hari Kemerdekaan. Karena kemerdekaan ini harus dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang memang harus turut berbahagia karena kita menginjak usia yang ke-81, Ayu. Ya, perayaan ini juga sebagai mengenang perjuangan para pahlawan kita yang terdahulu dan sampai merdeka sampai tahun ke-81 ini. Nah, ini ngomong-ngomong lomba 17-an, Ayu. Jadi setiap tahun ketika kemerdekaan pasti seluruh masyarakat Indonesia merayakan dengan berlomba 17-an. Betul Jadi ini ada sekali. usul-usulnya, Ayu. Jadi sebenarnya tahun 1950 ini sudah ada. Jadi bagaimana cara masyarakat ini berpikir, gimana ya cara untuk merayakan kemerdekaan tapi bisa dinikmati dengan semua kalangan. Nah, itu membuat lomba.
Dan yang paling populer adalah panjat pinang, terus ada balap karung, makan kerupuk. Nah, sebenarnya 3 lomba ini sudah ada sebelum kemerdekaan, Ayu. Namun dijadikan perlombaan karena lombanya lebih general ke semua usia, makanya digunakan untuk lomba 17 dan perayaan 17 Agustus hingga saat ini. Yaitu artinya bisa dikenang oleh siapapun, Betul. termasuk juga dari anak-anak ya Noval ya, perlombaan itu bisa membangkitkan semangat juang dan juga nasionalisme. Iya, mereka. karena kalau kita lihat lomba 17-an ini mengandung filosofi sebenarnya. Panjat pinang bagaimana caranya kita bekerja sama. Terus tarik tambang bagaimana caranya kita bekerja sama juga dan lain-lain seperti itu. Ya, termasuk tadi makan kerupuk juga. Bagaimana caranya kita bisa berusaha untuk meraih kemenangan seperti apa yang dilakukan oleh para pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Ya betul sekali. Kita ini masih menunggu ya Noval ya, prosesi untuk kereta kencana ini mengambil bendera sang merah putih dari Monas. Iya, pasti kalau kita lihat pasukan berkuda atau kavaleri berkuda, ini sangat menarik karena nantinya ada sekitar belasan ataupun juga hingga puluhan pasukan berkuda yang nantinya akan mengantarkan bendera pusaka menuju ke Istana Merdeka, pemirsa. Iya betul sekali. Ini tentunya kita tidak sabar karena memang para pengunjung dan juga masyarakat yang hadir ke istana ini udah bersiap dari tadi, sudah gelap tuh udah ngantri di depan istana loh Noval. Iya, tahun lalu saya sempat juga di lapangan, Ayu. Jadi melihat parade ataupun juga pengantaran bendera pusaka menuju Istana Merdeka, ini banyak sekali masyarakat dari luar daerah, dari luar Jakarta. Mulai dari Jawa Barat dan beberapa daerah lain, ini mereka rela datang pagi hanya untuk menyaksikan kirap bendera pusaka menuju Istana Merdeka. Ini artinya pawai ataupun juga kirap bendera pusaka ini menjadi satu hal yang ditunggu selain nantinya penampilan dari paskibraka ataupun juga atraksi dari pesawat yang nantinya akan tampil di langit-langit Jakarta. Jadi kirap bendera pusaka menjadi salah satu yang dinanti-nanti bagi masyarakat. Iya betul sekali. Tadi ngomong-ngomong soal Noval ini yang bilang bahwa banyak masyarakat dari luar kota ini mereka bangga datang ke ibu kota seperti itu mengenakan baju adat masing-masing ya Noval ya. Itu sebagai sebuah kebanggaan untuk membawa Tentunya. wilayahnya atau daerahnya masing-masing untuk ke Jakarta. Dan ini pemirsa, kita masih menyaksikan situasi ataupun juga kondisi terkini dari persiapan rangkaian kirap bendera pusaka menuju Istana Merdeka. Dan kita akan saksikan juga nanti upacara peringatan detik-detik proklamasi yang akan dilaksanakan atau dimulai pada pukul 9 pagi. Dan terkait penurunan, Ayu, nanti akan dilaksanakan pada pukul 4 sore. Ya betul sekali, tentunya kita juga tidak sabar ya selain untuk menyaksikan penaikan bendera dan penurunan sore nanti ya Noval ya. Dan bicara mengenai masih menunggu prosesi kirap ini, bendera pusaka ini rencananya akan diarak menggunakan kereta kencana dengan pengawalan Purna Paskibraka 2025. Ya pemirsa, kita akan nantikan bagaimana jalannya rangkaian upacara Hari Peringatan Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 usai jeda berikut.